Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahun wahidah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa rasulah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim wa a'zim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khalidan abada. Amma ba'du. Ya ayyuhal muttaqun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari pada kesempatan yang baik ini, hari yang mulia, di bulan yang istimewa, saya katakan hari mulia karena dikatakan oleh Bilal kita, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu penghulu para hari. Disebut bulan istimewa di bulan Rabiul Awal, bulan yang diistimewakan oleh Allah karena di bulan tersebut terlahir sosok yang spektakuler, manusia terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai orang Islam di mana-mana di seluruh penjuru dunia mengagung-agungkan namanya dengan mengadakan peringatan-peringatan demi mengenang jasa yang besarnya itu. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu kunci pun untuk bahagia di dunia wal akhirah kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mau tidak mau kita harus mencari kunci itu, memburu kunci itu, yaitu dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, kita seringkali mendengarkan di hari besar Islam, terutama Rabiul Awal, diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan-peringatan yang dijadikan momentum untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Tapi di sisi lain, maksud dan hikmah itu adalah merupakan banyak hikmah dan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari acara peringatan-peringatan itu. Acara-acara sholawatan, acara-acara kajian dan lain sebagainya. Di antara hikmah yang bisa kita petik, yaitu pertama, kita mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut pula dengan ibadah ta'abbudi. Tahu tidak tahu hikmahnya, ya kita jalankan dengan dalil yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan bersalamlah engkau kepadanya. Ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perintah yang wajib. Seperti kita pahami, ketika kita akan menjalankan sholat, itu Allah perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, apabila kamu akan menjalankan sholat, maka basuhlah wajah kamu, basuh pulalah kedua tangan kamu hingga siku-siku, usaplah sebagian rambut kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Ini perintah di dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah wajib. Kemudian aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, tegakkanlah sholat. Sigat atau kata-kata yang menunjukkan perintah ini asal muasalnya adalah menunjukkan kewajiban bagi kita sebagai muslim. Dilanjutkan ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu telah diperintah untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi figur yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan lagi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak dan hukum Allah diwajibkan untuk manusia agar berhaji bagi yang mampu. Di antara ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan semua bentuk perintah di dalam Al-Quran, memberikan makna bahwa itu merupakan kewajiban kita sebagai muslim. Begitu pula ayat yang memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sebagai muslim, dengan ayat ini menunjukkan kita sebagai orang Islam wajib hendaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan di mana di situ terlahir Sayyidul Wujud, yaitu penghulu alam semesta. Sehingga di dalam hadis yang maudhu tetapi maknanya hakiki disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Laulaka, andai kata bukan karena kamu, laulaka, andai kata tidak karenamu Muhammad, ma khalaqtul aflak, maka aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya Sayyidul Wujud itu terlahir di bulan Rabiul Awal yang sering kita peringati dengan sebutan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Di antara yang bisa kita petik adalah kita hendaknya sering-sering memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkah beliaulah kita ini semua, bahkan langit dan planet-planetnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, hikmah yang kedua diantaranya yaitu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, itu benar-benar mengutusmu Muhammad rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang lil alamina, untuk semua alam, baik itu alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan dan lain sebagainya.